Sebenarnya semua orang itu bisa menjadi konten kreator di YouTube ya, bahkan tidak memerlukan peralatan mahal. Jadi cukup bermodalkan HP, kita tinggal bikin channel YouTube dan kita tinggal upload video saja. Sebenarnya untuk membuat video sendiri, untuk ketika kita awal-awal itu ya kita nggak perlu memikir yang ribet terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan contohkan ya konten kegiatan sehari-hari saja. Di sini itu yang penting adalah konsisten, maka insya Allah untuk channel kita juga akan cepat berkembang ya. Dan nanti saya buktikan kepada teman-teman, salah satu channel saya hanya memanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Ya intinya kita di sini konsisten dan juga harus yakin yang pasti. Nah, ini adalah channel terbaru saya, tentu tanpa editing, hanya menggunakan sebuah konten kegiatan sehari-hari yang sering saya posting di sini. Alhamdulillah di channel terbaru saya sudah mendapatkan 63.000 subscriber ya. Dan tentunya di sini ini hanya membuktikan saja kepada teman-teman bahwa ya cukup bermodalkan HP, bahkan thumbnail juga tidak saya setting. Ya, jadi thumbnail itu apa adanya, sederhana, tetapi ya alhamdulillah viewsnya itu lama-lama naik ya teman-teman dengan sendirinya. Jadi kuncinya buat teman-teman, bahkan di sini kata kunci juga tidak saya setting ya. Jadi memang rencana saya di channel ini hanya berfokus pada kegiatan sehari-hari saja. Nah, maksudnya di sini adalah channel ini itu akan saya targetkan kegiatan sehari-hari. Jadi agar rekomendasinya juga masuk ke bagian keseharian. Jadi mudahnya apa? Kita nggak perlu mikir, nggak perlu ribet. Ya apa yang kita kerjakan di situ kita rekam. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah ini ya, ini channel terbaru saya. Kita bisa cek ya. Jadi cukup kita modal rekam untuk kegiatan sehari-hari saja. Ini sudah bisa jadi poin plus ya. Nah kenapa saya bilang kegiatan sehari-hari saja bisa menjadi konten kreator ya? Karena kegiatan sehari-hari itu yang pertama, ya apa sih keuntungannya? Salah satu yang pertama kita nggak perlu mikir ya pengen bikin konten apa ya. Setiap hari yang kita lakukan, misalkan menanam tanaman ataupun masak-masakan yang kita lakukan, nah itu tinggal kita ya, tergantung dari kita. Kalau kita pengen viewsnya cepat rame ya kita konsisten untuk uploadnya dan fokus pada satu niche. Misalkan kalau kita fokusnya di makanan, ya udah kita fokus ke makanan. Tapi kalau kita memang fokusnya keseharian, misalkan ya keseharian kita di rumah, ya nggak masalah, kita fokuskan saja keseharian. Jadi kuncinya yang terpenting adalah teman-teman ini mau untuk memulai dan juga tujuan utamanya. Ya, jadi kalau tujuan kita pengen mendapatkan penghasilan dari rumah, pengen punya passive income, ya itu ya yang terpenting adalah niat kita tadi. Ya kalau kita niat ya insya Allah pasti akan ada jalannya. Baik, jadi di sini untuk membuktikan channel yang sudah saya bahas tadi, kita langsung masuk di aplikasi YouTube. Di sini kita buka reel dan di sini saya refresh seperti ini ya. Jadi channel ini memang saya targetkan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini? Jadi hanya bermodalkan HP saja. Jadi tanpa perlu peralatan mahal ya. Jadi untuk memulai kita nggak perlu nih peralatan yang misalkan yang mahal-mahal, itu nggak perlu ya. Kalau kita punya HP Android ya kita langsung bisa menjadi konten kreator ya. Apalagi kalau kita memiliki skill ataupun kemampuan di bidang tertentu, nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi kuncinya adalah tidak ada kata terlambat ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Yang terpenting yakin terlebih dahulu teman-teman. Ya, nah di sini saya fokuskan di konten keseharian. Ya salah satu keuntungannya untuk bikin kontennya kita tinggal hari-hari saja kita rekam. Ya, jadi mungkin kalau kita mengambil konten tutorial, yaitu biasanya kita harus mikir nih, ide konten yang akan kita bahas itu apa, selanjutnya besoknya apa. Nah itu pasti kita sering mikir nih konten yang akan kita bahas. Tapi kalau kita masuk ke target dari konten sehari-hari, ya ini tinggal apapun ya tinggal kita rekam saja kegiatan kita, keseharian kita ya. Jadi seperti itu, ini sebagai gambaran saja. Jadi untuk memulai ya kalau kita memang belum paham misalkan di bagian dari AI, ya nggak masalah, kita dari keseharian terlebih dahulu. Ketika kita sudah menguasai misalkan di bagian AI kita sudah tahu, ya nggak masalah, kita juga bisa bikin konten pakai AI. Bahkan yang untuk saat ini ya konten pakai AI itu sudah banyak yang berhasil lolos monetisasi pakai suara AI.
bahkan hanya dubbing gambar saja ya. Tetapi ya itu juga bukan sesuatu yang mudah ya. Untuk editingnya juga cukup lumayan ya, walaupun cuma narasi dari AI, kemudian kontennya misalkan hanya menggunakan gambar, tapi itu editingnya sangat rumit banget ya. Jadi ya harapan saya buat teman-teman ketika pengen memulai, jangan kita memikir yang rumit terlebih dahulu, jadi kita ambil cara mudahnya. Jadi seperti itu ya. Baik, nah misalkan untuk konten keseharian kita misalkan seputar masakan, misalkan sebagai contoh. Nah, di sini ada review masakan seperti ini. Jadi untuk proses editingnya itu cukup simpel, jadi nggak perlu ribet, kita cukup menggunakan aplikasi CapCut. Dan di sini saya akan langsung contohkan, kita langsung masuk di aplikasi CapCut. Jadi aplikasi CapCut mungkin sudah nggak asing, sudah umum, banyak sudah yang menggunakan aplikasi CapCut ya. Dan untuk editingnya, untuk di YouTube video panjang, nah di sini kita bisa menggunakan 16:9. Klik dibikin proyek baru seperti ini. Kemudian di sini silakan masukkan saja untuk di bagian dari video keseharian kita. Nah di sini saya kesehariannya ya review masakan seperti ini. Kemudian kita atur di 16:9. Nah jadi seperti ini. Kita checklist. Nah kemudian kita misalkan kita nggak bisa nih menambahkan suara di bagian awal, kita bisa menambahkan suara di bagian belakang. Nah, contohnya seperti ini. Di sini klik di bagian dari audio di sini. Kemudian kita klik di bagian rekam. Saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Oke, jadi sebagai contoh seperti ini ya. Di sini saya sudah buatkan suaranya seperti ini. Nah, baik, kita review kali ini. Di sini ada rendang jengkol, ya ada masakan. Oke, jadi konten-konten sederhana seperti ini itu ketika kita perbanyak saja video, konsisten satu hari satu video nggak masalah teman-teman. Ya, jadi ya pastinya nanti video kita akan terus direkomendasikan. Kemudian misalkan teman-teman pengen menambahkan subtitle teksnya, itu kita simpan terlebih dahulu. Jadi kalau belum kita simpan, kita nggak bisa menambahkan subtitle teksnya. Ini sebagai contoh simple ataupun sebagai contoh singkatnya saja. Nah di sini kita save ya. Setelah kita save seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan kembali untuk video yang sudah kita editing tadi. Kita masukkan seperti ini. Di sini sudah 16:9. Kita klik di bagian teks, kita atur lirik otomatis. Jadi nanti untuk di bagian dari teksnya kita bisa ubah untuk warnanya ya. Misalkan di sini karena warnanya masih warna putih, nggak masalah. Teman-teman juga bisa ubah nih, misalkan kita pengen pilih warna kuning sebagai contoh, biar penonton itu tahu apa yang kita ucapkan. Nah seperti ini. Jadi nanti untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, baik, kita review kali ini. Di sini ada Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita save. Nah udah, jadi kita nggak perlu ribet ya. Yang terpenting adalah mulai saja terlebih dahulu, yaitu kuncinya. Nah di sini tinggal kita simpan. Jadi nanti untuk menambahkan subscribe itu juga ada juga di aplikasi dari CapCut-nya. Jadi sudah banyak tersedia di aplikasi CapCut. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Ide konten keseharian juga bisa menjadi peluang buat teman-teman menjadi konten kreator. Contoh untuk hasilnya di sini kita cek di videonya seperti ini. Nah baik, kita review kali ini. Di sini ada rendang jengkol, ya ada masakan-masakan. Oke, jadi seperti itu saja. Ini sebagai gambaran saja. Ya semoga buat teman-teman yang baru memulai ya bisa menemukan niche konten yang sekiranya cocok buat teman-teman. Jadi mulailah dengan apa yang teman-teman bisa terlebih dahulu ataupun apa yang teman-teman sukai. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya.